Kita kemarin sedikit ya menyinggung tentang crossing over. Sekarang kita mulai untuk crossing over-nya. Masih terkait yang kemarin ya, tentang pautan. Jadi terangkai ya. Jadi masih gen-gen itu. Jadi kalau dua gen yang terletak pada kromosom yang sama tidak dapat bersegregasi secara bebas. Ini kalau terangkai pada kromosom itu ya. Dan selalu diturunkan bersama-sama karena satu kromosom ya dan berdekatan. Kekuatan pautan ini tergantung pada jarak gen antara gen-gen yang berpautan. Ya, yang deketan itu. Misalnya gen ABC terletak pada kromosom yang sama dengan jarak sebagai berikut. A ke B ke C ini kan dalam satu kromosom nih. Nah, A, B, C ini kekuatan pautannya antara AB ini 2 kali lebih erat daripada BC. Ya, karena lebih dekat ya. Sedangkan ini kekuatannya ini 3 kali lebih erat ya, AB ini lebih erat daripada A ke C. Butuh jaraknya karena lebih jauh ya. Tentang pautan ini penemuan oleh Morgan ya. Kita masih ingat tentang yang terpaut dengan kromosom X ya pada lalat Drosophila mata merah, Drosophila melanogaster. Penemuan oleh Morgan ini menyebabkan timbul teori susunan linier dari gen dan konstruksi peta genetik dan peta pautan. Untuk mengetahui ada tidaknya pautan harus dilakukan uji silang, tes cross. Dulu sudah ada ya back cross, tes cross, juga ada. Kalau tes cross itu apa? Waktu harusnya pertama persilangan itu ya. Udah semester kedua. Apa tes cross? Halo? Uji silang ya, Bu? Iya, uji silang tes cross itu menyilangkan dengan individu F1 heterosigot dengan individu resesif homozigot. Iya, yang resesifnya ya. Ya. Jadi itu disilangkan. Bila kedua gen berpautan, maka kombinasi parental pasti melampaui 50%, sedangkan rekombinasi akan lebih kecil dari 50%. Jadi kalau ada gen yang pautan, itu kombinasi parental itu pasti melampaui 50%, sedangkan rekombinasi hanya 50%. Lebih kecil dari 50%. Bersanya rekombinasi menunjukkan kuat lemahnya pautan sehingga menunjukkan pula jarak antara kedua gen tersebut. Rekombinasi antara gen-gen dapat terjadi karena adanya pindah silang.
yang diikuti oleh patah atau melekatnya kembali kromatida sewaktu profase dalam pembelahan meiosis. Jadi yang pautan kemarin kita udah ini ya, sudah belajar untuk yang ini, misalnya uji silang ya, ini pada gen-gen yang terpaut ya. C biji warna, C kecil tak berwarna, C besar itu berwarna, C kecil tak berwarna, S besar biji tak keriput, tapi es kecil biji keriput. Jadi kalau disilangkan varietas jagung yang bijinya warna tak keriput, berarti C besar, S besar, ya. Disilangkan dengan varietas yang bijinya tak berwarna, C kecil, dan keriput, biji keriput. Ini F1-nya diuji silang, berarti diuji silang dengan yang biji tak keriput dan biji tak berwarna dan bijinya keriput. Ini nanti fenotipnya itu F2-nya menghasilkan seperti ini. Jadi yang 1, 2 itu tanaman berwarna dan tak keriput. Ini kan C besar, S besar. Itu 4032. Alelnya ya, yang resesifnya itu tanaman tak berwarna, keriput. Ini 435, ini waktu penyilangan. Kemudian rekombinannya itu tetuanya, ini rekombinannya tanaman berwarna sama keriput, ini lebih kecil. Jadi rekombinan dikasih ini ya, C besar, S besar gitu ya. Ini terangkai ya, C, S besar. Gametnya ini. Berarti ini tuannya. Kalau ini rekombinannya tanaman yang berwarna itu C besar, keriput, S kecil. (152) misalnya ini jumlahnya 8368 tanaman. Kombinasi parental biasanya menunjukkan jumlah yang lebih banyak dari jumlah rekombinasi. Ini rekombinasi, ini parental ya. Ini parental. Kombinasi ini kalau terpaut ya. Nanti bisa dilihat ya di buku Surya itu ada terpaut yang rangkai sempurna.
ini ada yang dalam terangkai dalam susunan cis dan ada yang terangkai dalam susunan trans. Kemudian gen-gen terangkai sempurna susunan cis itu bisa dilihat ya. Kalau cis itu misalnya CS besar ininya C kecil per C kecil S kecil. Tapi kalau cis trans C besar S kecil, nanti C kecil S besar, ini juga terangkai. Di sini saya belum dilihat. Sini nanti bisa disilangkan gitu. Atau gen-gen terangkai tidak sempurna, itu juga. Gen-gen yang terangkai pada kromosom biasanya letaknya tidak ini ya. Ini yang rangkai tidak sempurna itu agak jauh gitu ya. Letaknya tidak berdekatan satu sama lainnya, sehingga gen-gen ini dapat mengalami perubahan letak yang disebabkan karena penukaran segmen kromatid. Ya, nanti yang akan menyebabkan pindah silang. Jadi kalau ini kan yang misalnya ini kalau tidak terpaut ya, tapi kalau ini terpaut kan ini ya kombinasinya 50-50 parental rekombinasi ini. Ini kombinasi parental, ini CS ini, nah ini seperti ini tuh terangkai bentuk cis ya, C besar, S besar, C kecil, ini terangkai cis. Tapi kalau yang rekombinasi ini yang terangkai trans, ya ini terangkai trans. Kalau yang ini terangkai cis bentuknya. Nah, nanti bisa dibaca di buku Surya. Kombinasi parental ini tadi ya 43,2, 43,5. Nah ini kombinasi ini berapa persen? Itu jumlah dari parental per keseluruhan kali 100%. Sedang rekombinasinya yang seperti ini ya, tanaman warna berwarna dan keriput. Ini ya kombinasinya. Ini dijumlahkan, kemudian ternyata ada 3,6% saja kombinasi parentalnya. Kombinasi parental lebih dari 96,4%, ini lebih dari 50%, berarti gen CS terletak pada satu kromosom sama. Demikian pula yang C kecil S kecilnya, ini ya terangkai ini CS besar, CS kecilnya ini dalam satu kromosom. Sedangkan rekombinasi 3,6% menunjukkan frekuensi pindah silangnya. Frekuensi pindah silangnya 3,6%. Tadi seperti dikatakan kalau rangkai tidak sempurna itu lebih mudah untuk terjadinya pindah silang. Kemudian untuk gambar peta genetisnya
itu nanti 1% rekombinasi disamakan dengan 1 unit beta atau 1 Morgan. Rekombinasi tadi kan 3,6% nih. 3,6% di bawah menunjukkan bahwa jarak gen C dan S adalah 3. Ini, aduh, ini kok lari-lari ya. Sebentar. Gimana nih? Tadi belum saya. Wah. Bentar. Atau undo sebentar. Ini karena ke ini ya. Oh ya. Undo deh. Ini aja. 1% rekombinasi disamakan dengan 1 unit beta atau 1 Morgan. Kalau ini 3,6%, berarti jarak gen C dan S ini ada 3,6 satuan. Rekombinasi yang diperoleh menunjukkan bahwa jarak gen CS adalah 3,6 satuan beta. Nah, ini untuk melihat apa beta genetis. Kemudian kita ke pindah silang, mungkin bisa dibaca di halaman 222 ya. Pindah silang kromosom terjadi pada proses pembelahan meiosis tahap 1 pada profase 1. Tepatnya pada tahap Pakiten. Jadi crossing over, proses penukaran segmen dari kromatid-kromatid bukan kakak beradik atau non-sister kromatid. Kemarin sudah ada gambarnya ya. Dari sepasang kromosom yang homolog. Ini terjadi pada meiosis tahap 1 pada profase 1. Tepatnya pada tahap Pakiten di mana masing-masing kromosom homolog saling berpasangan dalam jarak yang dekat sehingga lengan-lengan kromosom saling bersilangan. 4 persilangan dari kromosom tersebut disebut tempat, ini kok 4. 4 persilangan dari kromosom tersebut disebut dengan kiasma. Ini ya. Ini enggak ada nanti kiasmanya itu. Ini enggak jelas ini. Karena ini udah jadinya ya. Sebelah sini. Persilangan lengan kromosom memungkinkan terjadinya pertukaran ger antar kromosom atau yang dikenal dengan pindah silang atau crossing over. Peristiwa pindah silang mengarah pada terbentuknya keturunan tipe rekombinan sehingga peristiwa pindah silang dapat meningkatkan variabilitas genetik. Namun peristiwa pindah silang juga dapat memicu terjadinya mutasi seperti delesi, duplikasi, dan kromosom. Ini bisa dilihat ya. Pada saat profase yang ada leptoten, sikoten, pakiten, diploten, diagenesis ini ya. Pada pakiten ini bisa terjadi crossing over, DNA exchange by non-sister chromatid. Ya. Kalau sisternya kan yang ini dengan ini, nah ini dengan homolognya. Pada saat pembelahan meiosis, masing-masing
Kromosom mengalami duplikasi membentuk 2 kromatid. Kromosom homolog bersinapsis dan pindah silang terjadi antara 2 kromatid yang tidak sejenis. Proses terakhir meliputi pematahan atau penyambungan kembali kedua kromatida yang pindah silang itu, sedang yang lainnya bagian yang terluar tak mengalami perubahan. Jadi yang mengalami yang di sini ya, ini kiasmanya ini mengalami pindah silang seperti ini. Jadi kalau ini ada kromosom A besar, B besar, A ini kemudian A besar, B besar juga, ini A kecil, B kecil ya alelanya. Alelnya ini yang pindah jadi A besar, B kecil, A besar, B kecil. Nah ini rekombinan. Nanti kalau menghasilkan F2-nya ini akan berbeda ya dengan yang ini dan yang di sini. Ini sudah mengalami rekombinan. Nah ini merupakan pindah silang satu ya, pindah silang tunggal, pindah silang terjadi pada satu tempat ya. Kemudian nanti dari gamet yang terbentuk akan tetap mempertahankan hubungan tautan induk-induknya AB, A besar, B besar, A kecil, B kecil ini disebut sebagai tipe parental, dia tidak tipe non pindah silang. Tapi ada 2 gamet lain, tipe rekombinan, itu tipe pindah silang A besar, B kecil, dan A kecil, B besar. Sehingga nanti ada 4 gametnya. Nah, ini tipe pindah silang. Tipe gamet maksudnya. Terbentuk 4 macam gamet. Ini gamet parental, gamet rekombinan, dan ini gamet parental yang resesifnya. Ini di kromosomnya ya. Yang gamet-gamet tipe parental ini biasanya dibentuk jauh lebih banyak dibanding gamet rekombinasinya. Kemudian ada pindah silang ganda. Pindah silang ganda itu pindah silang yang terjadi pada 2 tempat. Jadi karena 2 tempat, 2 kiasma ya, dan namanya kiasmata. Ini biasanya harus ada 3 gen ya. Jadi terjadi pindah silang ini 2 kali gitu. Jadi misalnya ACB ini yang tetuannya. Nanti kalau pindah silang, jadi A, C kecil, B besar. Jadi ini 2 kali ya, 2 kali silang. Jadi bisa A, C kecil, B kecil, ini pindah silang yang biasa tadi ya, yang sekali. Atau A kecil, C besar, B besar. Ini juga pindah silang yang sekali ya, kalau 2 gen. Tapi ini kan 2 kali pindah, jadi dapatnya nanti A besar, C kecil, B besar. Jadi A kecil, C besar, B kecil, ini rekombinannya. Ini tetuannya. Jadi ada terbentuk 4 kromatid yang ini. Kalau untuk melihat pindah silang ganda ini biasanya yang jumlahnya jauh lebih sedikit.
ini tadi pindah silang dari pindah silang yang tunggal, yang ganda itu juga ada banyak. Ini ada double crossover, triple crossover, quadruple crossover dan sebagainya. Jadi lebih susah ya ininya. Ya, ini aja yang untuk membayangkan sudah 2 ganda ini ya. Kemudian nilai pindah silang itu jumlah tipe rekombinan per jumlah seluruh individu kali 100%. Ini yang kemarin juga udah ini ya. Nanti bisa ada soal-soal. Untuk soal-soalnya dari 4 kuliah saya ini nanti saya kasih soal jadi 1 aja. Karena itu saling berhubungan ya di kromosom. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi crossing over. Kemarin juga sudah ada ya. Mungkin temperatur gitu ya. Kalau ini apa aja nih? Gen, frekuensi crossing over dari 2 gen itu berhubungan dengan lokasi kromosom. Crossing over dari 2 gen itu akan naik jika jarak antara gennya itu juga jauh. Ya, kalau jarak gen dari A ke B itu jauh, itu ya mudah untuk terjadinya pindah silang. Kalau yang deketan tuh ya jarang. Karena biasanya itu ya tadi terkait linkage. Kemudian frekuensi rekombinasi ini dipengaruhi heterozigot, linkage dari heterozigot, seks heterozigot berarti yang XY ya. In general, heterogamet sex so relatif lower rekombinasi. Kalau yang heterogamet ya XX itu lebih jarang terjadi rekombinasi. Ya. No crossing over between linked gen Drosophila males and female of silkworm. Tapi ini ada yang kemudian umur female, frekuensi crossing over menurun dengan adanya umur ya. Kemudian pada female, kemudian temperatur yang melebihi atau kurang dari temperatur biasa ini mempengaruhi kemungkinan terjadinya pindah silang. Nutrisi ini terutama kalau nutrisi ini adanya Ca2+ dan Mg2+ dalam makanan. Ini kalau tinggi ya lower, lebih rendah frekuensi untuk crossing over-nya. Kemudian chemical treatment Drosophila betina dengan antibiotik mitomycin dan actinomycin ini yang menyebabkan alkylating agent, yang sebagai alkylating agent ini mempromosi terjadinya adanya crossing over chemical itu. Kemudian radiasi juga menaikkan crossing over dengan X-ray dan Y-ray. Kemudian gen plasma mereduksi frekuensi crossing over.
kemudian genotip banyak gen ya yang adanya crossing over ini pada gen C36. Itu akan mencegah adanya crossing over homozigot, di mana yang heterozigot itu lebih tinggi. Kemudian kromosomal abrasion ini yang banyak-banyak yang kemarin kan kimia, kemudian penyinaran sinar X, jarak antar gen yang terangkai makin jauh letaknya ya mudah untuk pindah silang, kemudian ya pada umumnya pindah silang dijumpai pada makhluk betina dan jantan ya dua-duanya. Namun demikian ada perkecualian yaitu pada Bombyx mori yang betina tidak pernah terjadi pindah silang, tetapi yang jantan, yang tadi yang homozigot jarang, tapi yang heterozigot. Kemudian distance sentromer bisa menyebabkan rekombinasi sehingga gen yang dekat dengan sentromer itu lebih sedikit terjadinya crossing over. Ini crossing over, pindah silang ya. Jadi yang jelas untuk pindah silang sudah bisa memetakan ini untuk melihat pindah silang itu tahu nggak ini? Jadi kalau A, C, B ini pada meiosis 1 ini ya, kemudian ini terjadi pindah silang ini seperti ini setelah doubling, setelah mengganda. Ini yang bagian kiasmanya ini yang misalnya ini 2 kali pindah silang. Kemudian lanjut ke pemetaan kromosom kalau enggak. Jadi itu pautan pindah silang itu nanti hampir ini ya jadi satu aja. Gen terangkai pautan ya. Kemudian pindah silang. Non-disjunction gagal berpisah itu juga ya. Kemarin yang menyebabkan masalah di kromosom, pindah silang pun juga menyebabkan masalah karena akan bisa terjadi translokasi ya. Kemarin juga ada masalah kalau kromosom terjadi non-disjunction. Nah ini juga crossing over juga ada masalah juga nantinya ya, karena akan ada gen-gen yang berubah. Kemudian karena tetapi menimbulkan variasi. Untuk pemetaan genetik atau pemetaan kromosom ini, Morgan menduga bahwa frekuensi nilai pindah silang sangat ditentukan oleh jarak antar gen. Kemungkinan terjadinya pindah silang antara 2 gen makin besar apabila jarak antar gen itu makin jauh. Frekuensi faktor lain yang menentukan misalnya jarak dengan sentromer tadi ya sudah terjadi. Umur organisme, suhu, nutrisi, dan zat kimia ini tadi yang mempengaruhi crossing over. Itu juga akan nanti mempengaruhi proses pemetaan kromosomnya. Ahli genetika menggunakan persentase pindah silang untuk menggambarkan jarak antar gen yang tepat. Jadi
dari adanya pautan yang nggak sempurna bisa menyebabkan crossing over. Dari crossing over ini nanti dapat menggambarkan jarak antar gennya. Biasanya menggunakan 3-point test cross yang menggunakan 3 gen pada kromosom yang sama. Bila jarak gen tersebut lebih dari 10 unit, maka akan terjadi double crossing over atau pindah selang ganda kalau sampai lebih dari 10 unit. Tadi saya lupa mau ini, tadi kok banyak yang nggak absen ya? Ada kesusahan dalam absen? Tadi ada yang kesulitan absen, Bu. Beberapa ada yang cuma ada satu device, Bu, jadi tidak bisa absen. Satu device maksudnya? Cuma pakai HP aja gitu. Oh, yang nggak bisa absen gitu ya? Tapi, Yeah. oh, iya, ya udah. Ini ya, kalau ada 3 gen itu kita baru bisa melihat adanya double crossing over. Ini untuk penentuan pemetaan genetik itu bisa jadi peta kromosom ya, di sini peta kromosom adalah gambar skema sebuah kromosom yang dinyatakan sebagai sebuah garis lurus di mana diperlihatkan lokus setiap gen yang terletak pada kromosom itu. Sentromer pada kromosom biasanya dianggap sebagai pangkal. Ada kalau garis lurus gitu yang paling sebelah kiri kita ini yang paling pangkal, ini adalah sentromernya ditandai dengan angka 0. Kemudian pada lokus setiap gen dibubuhkan angka yang menunjukkan jarak nanti lokus ya antar gen itu ibarat kayak kamar-kamar gitu ya. Nah ini lokus gen itu dengan sentromer atau jarak antara satu gen dengan gen yang lain. Nanti bisa dilihat di buku ya, itu di halaman 227 itu contoh peta kromosom antara sentromer dengan P dan Q gitu. Dari satu gen jarak ini diberi unit, 1 unit itu 1% pindah silang. Ini gambarnya ya. Kalau nanti bisa dilihat nih, ini untuk membuat kromosom peta kromosom ini harus punya gen rangkap 3, 3-point cross tadi. Ada 3 sifat gitu. Misalnya tubuhnya, kemudian antenanya, sayapnya, matanya, itu bisa dilihat. Untuk membuatnya nanti tentukan genotip parentalnya dulu. Jika mengadakan rekonstruksi perkawinan lalat parental, nanti bisa dilihat kalau parentalnya itu biasanya yang
paling banyak ya. Paling banyak ininya, jumlahnya. Biasanya ya tadi, yang dominan sama yang resesif. Kemudian tetapkan tipe rekombinasi setelah parentalnya, rekombinasi yang dihasilkan dari pindah silang atau pindah silang ganda ya. Ini nanti bisa dilihat. Kalau pindah silang ganda biasanya huruf besar itu ada di pinggirnya atau huruf kecil yang ada di pinggir-pinggirnya ya. Kan ini balik ke sini terus balik. Tapi kalau C besar, S kecil, E kecil misalnya ya itu satu kali pindah silang aja ya. Setelah itu setelah melihat urutannya setelah menentukan rekombinasi terus melihat urutan letak gennya. Ini bisa dilihat jarak gennya dari hasil yang didapatkan itu ya. Nanti ini misalnya ya pakai 3-point test cross itu menggunakan 3 gen. Misalnya genotipnya A besar, B besar, C besar. Ini ada 3 gen. Nah, ini bisa dipastikan bahwa ini dari tipe apa? Parental ya. Ya kan? Ini tipe parentalnya ABC besar-besarnya ini. A, B, C kecil semua ini tipe parentalnya juga karena nilainya lebih besar tinggi yang observasi yang waktu dilakukan penelitian percobaan. Kemudian A besar, B kecil, C besar. Ini tipe apa ini? Pindah silang ganda ya. A kecil, B besar, C besar nih tipe satu aja. AB besar, C kecil. Ini juga 1, A kecil, B kecil. Oh, tadi saya salah mungkin hitungnya ya. Ini yang A kecil, B besar, C kecil ada nggak ini ya? Ini kok nggak ada ya? Ini karena ngambil dari ini, nanti kita bisa cek aja deh. Oh, ini 1730. A kecil, A besar, B kecil, C besar. Ini pindah silang ganda. Kemudian yang ini 5 ya. A, C kecil, B besar. Loh ini di sini gambarnya salah kok. Pantesan. Ini ya yang di sini sama di sini beda. Ya kan. Ya udah nanti dicek aja, dihitung lagi deh di sini.
Jadi kalau ini karena saya ambil dari ini ya. Kamu sambil ngecek ini ya, ini mana tipe parentalnya, kemudian yang A, yang 27 ini A besar, C besar, B kecil ini kan single crossing over nih, 27. Ini beda di sini, A besar, B kecil. Harusnya ini B besar, C kecil, ini kalau sama kayak di sini. Oh, ini belum urut, ya. Oh, I see. Nah, ini lagi diurutin, tadi ini belum urutin, ya. Ini yang saya yang lihat ini aja. Kalau mau lihat, mau diurutin ya begini. Single crossing over seperti ini. Ya. Biasanya karena yang double crossing over ini yang paling sedikit itu double crossing over. Berarti ini urutannya belum benar ya. Kan kita harus ngurutin dulu. Ya. 5 sama 8 ini ACP ini ya nanti ya. 5 sama 8 ini double crossing over. Nanti bisa ini dicek, ini belum urut, kita harus ngurutin dulu kan tadi. Setelah menentukan genotip parental sama genotip rekombinasi, terus diurutkan gennya ya, seperti ini. Nanti ini dicek aja ini ya. Ini belum urut ya. Ini 5, 8 itu yang double crossing over. Kalau double crossing over kan gini, kalau dia C-nya yang kecil ya. Ini C-nya kecil berarti ini urutannya bukan A, B besar, C kecil, tapi A besar, C kecil, B besar. Nah, pesan kok ini. Saya tadi lihat yang ininya aja. Ya. Bisa ngurutin ini. Jadi bayangin yang tadi ini ya, yang crossing over, yang seperti ini. Ini sama ini kan kalau tunggal ya, pindah silang tunggal. Kalau ini yang digambarkan cuma ada 2 gen, kalau 3 gen ya tinggal A, rekombinannya A, B kecil, C kecil, A besar, B kecil, C kecil gitu. Kalau A, B kecil, C besar berarti itu pindah silang ganda. Yang seperti ini. Ya, setelah menentukan urutan gennya, terus gambar kromosom relatifnya. ACP. Gambar dulu gitu ya. Setelah itu ini ACP benar ya. Ya benar ini ACP ya, bukan ABC. Yang di sini kan masih ABC ya. Kemudian diurutkan dulu sesuai dengan ini angka-angkanya ini. Kemudian berapa jarak peta antar gennya, jaraknya single crossing over tambah double crossing over kali antara misalnya A sama C atau apa ya, atau C sama dengan tadi ABC ya, A sama B, B sama C gitu ya. Masing-masing ini kan ada nih ya. Kalikan per jumlah total kali 100%. Kalau jarak A dengan C itu berarti di sini
cara apa? Single crossing over plus double crossing over ya. Kali jumlah total kali 100% ya. Kali 100%. 17,9 ini bisa dihitung 81 sama 85 ya, single crossing over antara gen A sampai ke gen C, A ke C, terus tambah yang 58 ini yang pindah silang gandanya. Kemudian yang crossing over antara C dan B tambah yang pindah silang gandanya per 100 per 1000 per seluruhnya kali 100% kalau untuk frekuensinya ya. Ini caranya ya kalikan 100. Hasilnya ini 17. Cara antar gennya ini ACB. Kemudian gambar aja, gambar peta kromosom relatifnya. Setelah itu, halaman 232 untuk interferensi dan koinsiden ya. Interferensi itu pindah silang yang terjadi di suatu tempat akan mengurangi kemungkinan terjadinya pindah silang pada daerah di dekatnya. Untuk melihat besarnya interferensi dengan melihat KK, koefisien koinsiden. Kalau KK koefisien lebih dari 1 atau 1 atau lebih dari berarti tidak terjadi interferensi. Koefisien koinsiden ini menentukan ukuran kekuatan interferensinya. Banyaknya pindah KK atau koefisien koinsiden ini banyaknya pindah silang ganda sesungguhnya per banyaknya pindah silang ganda yang diharapkan. Jadi tadi bisa pindah silang ganda yang teramati. Yang teramati itu kan 5 tambah 8 ya. Dibagi seluruhnya berapa persen gitu ya. Seluruhnya per 1000 atau 0,013 atau 1,3% ya. Pindah silang ganda yang diharapkan bila tidak ada pengaruh ya 0,179 kali ini dari sini ini dipersentasekan dulu 0,179 ini ya 7,0. Koefisien koinsidens ini dari yang teramati ya. Yang sesungguhnya atau teramati perbanyak pindah silang ganda yang diharapkan. Nah, ini 1,04. Intervensinya 1, ada negatif. KK apabila KK
melebihi 1 maka intervensi menjadi negatif kan, ini kakaknya. Lebih dari 1 ya intervensi menjadi negatif. Intervensi akan kecil apabila gen-gen yang ada ini sangat saling berjauhan. Oke, ini jadi ini untuk melihat peta genetik ya. Nanti kalau itu nanti bisa dilihat halaman 229-nya. Ini gambar peta genetik atau peta kromosom dari lalat Drosophila. Ini semua gen ini dicantumkan pada ini dan juga gennya hanya singkatan aja, huruf-huruf singkatan. Jadi antara linkage ya, pautan, kemudian NJ atau ND non disjunction dan sama ini ya crossing over ini bisa saling mempengaruhi terjadinya variasi ya. Ini juga bisa dilihat untuk karena variasi atau pautan dan sebagainya ini bisa untuk melihat adanya pemetaan kromosomnya. Ini pemetaan kromosom. Oke, itu nanti bisa belajar dari soal-soal yang ada di buku atau nanti juga saya berikan soal-soal untuk di kulonnya ya. Kemarin ya tadi sudah saya tambahkan di kulon untuk materinya. Kalian juga bisa membaca materi lebih lengkapnya ya. Soal-soal juga ada itu di buku Suryo. Begitu. Ada yang ditanyakan? Dari saya cukup Ibu. Ya, nanti David bisa kalau tidak beli buku Suryo ya bisa pinjam temennya ya. Oh, baik, tapi Ibu. ini enggak kuliah, ini kok ya ini online ya. Kalau enggak bisa itu kalau enggak mau ini bisa lewat internet. Internet juga ada buku ya, menyediakan buku gitu. Kalau sebenarnya juga enggak mahal sih, kayaknya bukunya dulu itu murah kok. Coba kamu bisa ngetikkan itu buku genetika Suryo gitu, terus cari di internet gitu ya. Itu juga bisa itu ada gitu. Genetika untuk S1. Baik. Karena saya nggak bisa menjelaskan di PPT itu lebih lanjut ya. Kamu harus baca itu literaturnya. Kemarin ada yang sudah nanya siapa itu, mana bukunya, udah saya kasih tahu ya itu bukunya, yang modelnya yang bukunya hijau ya. Iya Ibu, sudah saya beritahu ke anaknya. Oh iya, ya gitu ya. Kalau nggak apa-apalah beli buku. Berapa harga?
Berapa harganya? Suryo itu sekarang ada yang edisi yang kertas buram itu. Iya, Ibu. Beda sama yang putih. Kemarin sekitar 20 ribuan, Ibu. Ya kan murah toh. 20.000. Ya. Iya, Ibu. Coba order. Itu bisa dibaca dan soal-soalnya ada di situ. Itu bisa ini ya. Bisa dipelajari. Baik, Ibu. Oke, begitu saja ya tentang kromosom dan pindah terakhir pemetaan kromosom untuk materi genetika yang dari saya sebelum libur Idul Fitri itu tentang rangkai kelamin, kemudian kromosom dan karyotype, kemudian kelainan ya, kelainan genetiknya kemarin, terus non-disjunction, gagal berpisah, terus akibat karena gagal berpisah, kemudian pautan dan pindah silang ini, ya. Selanjutnya nanti ada pemetaan gen. Jadi ini masih ada lagi nih pemetaan gen, makanya ini kok ini tapi studi kasusnya nanti ya. Pemetaan gen, jarak antar gen, kemudian genetika populasi di Wenpek. Udah itu yang materi yang pembagian yang saya bawakan dari bukannya. Jadi mungkin lebih banyak latihan soal nanti mungkin ya saya tambahkan latihan soal. Gitu ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang nggak bisa absen tapi sekarang hadir, bisa lewat komtingnya dikasih ke saya ya. Siapa nanti saya minta tolong masuk. Baik, Ibu. Ya, Listnya sudah saya kirim, Ibu, tadi. Oh sudah? Oh ya udah. Di WA? Iya, Ibu, di WA. Oke. Ya udah, oke, makasih. Yuk. Baik, Ibu.